Shalom Halo semuanya. semua. Perkenalkan, nama gue Marcel. Nama gue Stella. Nah, jadi pada podcast kali ini kita bakalan membahas hal yang pastinya bermanfaat untuk kita semua nih. Emang kita mau bahas apa nih sampai bermanfaat banget gitu? Jadi di podcast kali ini kita tuh bakalan bahas tentang suatu usaha nih. Topiknya lagi tuh usaha mikro. Karena tema kita pada kali ini tuh peran gereja dalam usaha informal atau mikro. Berarti berkaitannya sama perdagangan gitu ya? Menarik nih, apalagi di zaman sekarang gini kan udah lebih gampang kan dagang gitu kayak online. Iya, pastinya banyak dong orang-orang yang mulai sekarang tuh bercita-cita jadi pengen punya bisnis sendiri. Apalagi kan di online ini kan pasti sudah bakalan lebih mudah. Tapi banyak juga orang yang nggak tahu harus mulai dari mana atau harus ngapain pertama-tamanya. Nah, lu sendiri, Stel, lu pengen nggak sih punya bisnis sendiri gitu? Sebetulnya udah punya, tapi toko sedang libur karena PR banyak banget. Karena PR banyak yang libur ya. Kalau lu? Kalau gue nggak punya sih. Cuman gue pengen aja. Makanya mungkin setelah podcast kali ini gue bakalan tercerahkan gitu kan. Jadi tahu apa yang bakalan gue lakukan nanti. Nah, makanya podcast kali ini bakalan bermanfaat banget nih untuk yang sekiranya anak-anak muda yang mau memulai usaha tapi nggak tahu untuk mau ngapain, makanya nonton podcast ini sampai selesai, guys. Jadi kita langsung sambut aja kalian narasumber kita. Ya. Halo Tante Lucia. Halo Tan. Siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Ya. Apa kabar Tan? Baik. Baik ya. Kenalkan ya, nama saya Lucia Sri Purwati. Umur 45 tahun. Kalau boleh tahu Tante ini dari paroki mana Tan? Dari Paroki Santo Fransiskus Saverius Tanjung Priok. Satu Paroki paroki sama saya. bareng saya. Ya, juga Santo Fransiskus Saverius. Jadi kita bakalan tanya-tanya nih Tan, tentang usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro. Karena kan Tante juga usaha mikro kan ya? Punya bisnis. Ya, punya bisnis. Pertanyaan pertama saya itu mungkin Tante ini punya bisnis apa Tan? Usaha mikro apa Tan? Biasa bisnis yang lagi ngehit, minuman boba gitu. Terus ya pokoknya bikin kafe-kafe kecilan lah. Biasanya anak UM kayaknya suka pada nongkrong. Cuma ya gara-gara pandeminya parah banget tutup, jadinya online Tante. Nah terus ya disambung sih, pokoknya cemilan-cemilan kafe-kafe anak-anak muda gitu deh. Menarik sih, soalnya emang anak muda kan sering nongkrong di kafe gitu ya. Iya, kan suka pada buat gitu. rapat OMK. Iya. Kayak kopi-kopi gitu. Kalau Tante nih mulai usahanya tuh dari kapan Tan? Tante mulainya itu sekitar tahun 2020 ya, semenjak awal-awal COVID, nggak awal COVID sih, pokoknya pertengahan COVID deh. Kan tadinya Tante sebenarnya nggak usaha jualan seperti itu ya, tadinya antar jemput anak-anak, cuma karena anak-anak sekolah libur, bingung kan, akhirnya Tante buka usaha itu. Jadi cuma iseng, cuma kok lama-lama rame juga. Oke, menarik banget. Kreatif. Dari yang tadinya iseng-iseng, terus jadi keterusan, terus mungkin bisa jadi pendapatan yang bagus gitu ya kan? Ya. Berarti tadi rencana Tante buka itu karena COVID, terus nggak ada pemasukan, jadi iseng-iseng buka kafe gitu ya Tan ya? Ya, awalnya gitu. Berarti awalnya ini Tante tuh langsung buka offline, buka toko gitu, atau dari online gitu dulu? Offline. Di rumah, di teras rumah. Jadinya gitu. Kita ada tempat tongkrongannya juga buat anak-anak. Ya, anak muda. Biasanya orang ya itu anak kota. Suka pada kesini. Anak Jadi gereja. kepo. Iya. Kalau boleh tahu nih, kenapa Tante milih usahanya di bidang ini nih? Kayak di bidang kafe gitu kan, anak muda yang target pasarnya. Yang pertama ya, emang Tante senangannya masak ya. Walaupun rasanya nggak keruan, tapi senangannya seperti itu. Terus yang kedua ya, ngelihat yang lagi tren aja gitu. Kayaknya enak kan orang buka-buka tongkrongan gitu. Kan Tante punya anak muda lah, maksudnya ya biar mereka nongkrong di rumah kelihatan orang tua gitu loh. Nongkrong di tempat-tempat lain kan ngeri juga ya. Apalagi lagi pandemi juga kan. Ntar mereka tertular di mana gitu. Akhirnya buka begitu ya, katanya malah banyak yang suka, orang-orang paroki, orang sekitar malah kurang ya. Jadi malah orang-orang mereka gereja lebih ada gereja ya? Kebanyakan gitu. Anak PMK. Berarti semenjak pandemi ini Tante bukanya offline aja apa offline online atau ada yang online doang gimana? Dari mulai Juni ya, kan mulai tinggi-tinggi itu Juni 2021, Tante mulainya online. Jadi
kalau ada yang pesan ya tante buatin gitu, atau tante ya biasa lewat status. Oh, nggak GoFood gitu ya? Enggak, GoFood tadinya waktu buka GoFood. Cuma pas jadi kayak tante nggak berani nyetok. Personal chat gitu ya? Ya, kayak gitu. Soalnya kan kemarin itu semenjak yang tingginya Juni-Juli itu kan lebih banyak pesanan nasi box untuk gereja Yakobus. Itu hampir setiap minggu lah bisa dibilang ya, atau 2 minggu sekali banyak pesanan. Jadi kita nggak sempet jualan juga. Biasanya orang Yakobus habis itu pesen masakan buat orang-orang yang pada isoman. Oh, berarti ke ini ya, ke Wisma Atlet? Enggak sih, biasanya mereka kirim orang-orang paroki mereka, orang lingkungan mereka yang pada kena isoman di rumah. Jadi ada donaturnya, nah tante yang disuruh masakin. Jadi ya apa aja lah dijalanin kemarin semenjak tutup. Oke. Jadi kalau bisa boleh tahu nih Tan, kan karena pandemi kan jadi kan sempat jualan online gitu Tan. Terus kalau boleh tahu sosial media apa aja yang tante pakai untuk jualan online itu? Nanti bisa pakai WA, Facebook sama IG doang sih. Itu aja. Jadi emang benar-benar buat orang-orang yang pengen mulai bisnis online itu aplikasi sosial media seperti itu harus dimanfaatkan dengan baik ya Tan ya? Iya. Kalau kayak di WA kan paling cuma orang-orang yang ini aja ya, yang ada kontak-kontaknya. Jadi nanti ke IG atau ke Facebook biasa, jadi yang agak-agak orang jauh masih bisa pesan. Sebenarnya nih untuk usaha bisnis kayak gini nih butuh modalnya yang kayak gimana Tan? Kayak yang banyak banget nggak, atau kayak yang coba iseng-iseng aja dulu nominal nggak nih? Enggak, jangan, kalau keberatan jangan kayak lebih kayak yang banyak banget kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih. Buat gambaran anak-anak muda ya yang mau mulai usaha. Awal itu tante cuma punya dana sekitar 1 jutaan, ya nggak nyampe lah 1,5. Itu tante awalnya ya biasa aja gitu loh, ya yang ada aja lah, yang ada di rumah tuh dipakai. Jadi modalnya ya cuma sekitar segitu, itu pun cuma bisa buat beli bahan-bahannya aja, kayak bahan-bahan bubuk minuman itu, green tea, Thai tea kayak gitu. Awalnya sih gitu. Nah terus merambah kan, ya dapat untung dikit-dikit, tante beliin yang lain. Akhirnya tante awal emang cuma minuman ya, tapi pas kesini-sini mikir kok kasihan juga kalau orang cuma datang minum gak ada cemilan gitu kan. Akhirnya nambah kentang lah, pangsit goreng lah, udah macem-macem deh apa aja dijual. Modalnya sih sebenarnya nggak terlalu besar ya, terus ya lumayan juga ada bantuan dari paroki. Berarti dari paroki dari kalangan gereja itu ada bantuan juga ya Tan ya? Ada pengajuan itu. Nama ininya PSE, Perkumpulan Sosial Paroki gitu. Kita ngajuin dan kita dapat. Karena kita punya usaha. Dapat apa dan berupa dana gitu? Barang. Enggak, mereka nggak kasih uang, mereka kasih barang. Kalau nih menurut tante hal-hal apa aja nih yang bikin usaha atau bisnisnya itu tuh naik gitu, yang bisa bikin kayak bagus gitu? Kemarin itu yang bikin seperti itu ya biasa sebenarnya, kalau begitu kalau banyak teman enak juga sih ya, dari mulut ke mulut gitu loh. Nah terus dari rasa juga mereka kan udah bisa menilai. Biasanya sih kalau pelayanan kita bagus, terus rasa makanannya pun mereka cocok ya pasti akan terus meningkat. Dilihat lokasinya juga kali ya, kalau emang lokasinya daerahnya ramai ya mungkin bisa lebih meningkat. Cuma zaman sekarang ya, zaman pandemi ini orang lebih banyak buka usaha sendiri makanan loh. Jadi ya paling kita bertahan tuh ya nggak nyampe setahun lah dalam masa pandemi ya, karena kan orang itu juga istilahnya musim-musiman. Iya benar. Makanya agak susah juga sebenarnya kalau buka usaha di masa pandemi ini, karena tante udah ngerasain juga kan. Karena saingannya juga makin banyak ya Tan ya. Ya benar. Sama-sama pengen. Ini kayak tante tadi bilang kan, orang ngeliat gini loh, enak tuh buka usaha seperti itu, ikutan gitu. Berarti kan sekarang orang seperti itu kan. Iya benar. Untuk yang langgeng untuk berapa tahun, mungkin kalau emang usahanya sudah besar mungkin bisa bertahun-tahun. Cuma kalau yang mungkin usahanya kayak tante kayak sekarang ini pandemi ya agak susah ya. Seperti yang kita ketahui nih Tan, di banyak masyarakat biasanya itu kan banyak banget teman-teman kita nih yang ketika mereka tahu kita punya usaha atau punya bisnis, mereka tuh sering minta harga temen Tan. Ya banyak emang. Tante sendiri pernah? Tapi kalau tante pernah. Gimana tuh? Cuma kalau tante ngelihatnya gini ya,
dia minta harga teman. Tante lihat dulu dia untuk apa keperluannya itu. Kalau misalnya kayak untuk membantu orang lagi, buat istilahnya bukan buat pribadinya dia. Tuh misalnya kayak tante lihat juga nih teman tante kok orangnya wah gitu loh. Tapi dia kenapa minta harga teman? Nah, tante tanya ini buat acara apa? Kalau emang buat acara keluarga dia, tante nggak kasih. Tapi kalau misalnya dia untuk membantu orang, misalnya enggak mau bikin buat di masjid, buat gini-gini, tante kasih harga teman. Jadi meskipun kita bisnis, tapi kalau misalnya ada yang minta harga temen tapi alasannya itu bagus kan, jadi masih dikasih ya. Iya dong, apalagi kayak buat kemarin sempet ya dari Yakobus juga tante tuh jadi mereka kayak ada bakso setiap hari Sabtu, tante disuruh masak sekitar 75 box. Dia mau bagi-bagi ke orang-orang jalanan kayak gitu-gitu. Itu tante bisa kasih harga minimum ya, istilahnya gini loh, ya nggak apa-apa lah untuk kecil tuh kita sama-sama ngebantu. Karena ada juga, itu juga temen yang minta harga temennya, ya boleh, tapi kebutuhannya tante lihat dulu. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya itu Tan. Menurut tante sendiri kesulitan terberat apa selama melakukan atau bisnis? Apa ya kesulitannya ya? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau kita menjalankan pekerjaan apapun, kalau kita merasa suka, senang, nggak ada ya kayak kesulitannya ya. Nyaman-nyaman aja, enjoy aja. Selama ini sih tante gitu ya. Sebenarnya nggak ada kesulitan yang begitu berat banget ya Tan ya? Nggak ada. Dari luar diri gitu kalau ya. Kalau kita menjalankan apapun dengan semangat. Asik. Ya, enjoy aja dong. Ya harus tetap enjoy ya, lakukan segala hal tuh harus tetap enjoy. Orang ya gimana ya, bikin status pun kalau nggak ada yang pesen ya sudah. Mau gimana lagi? Kalau tante sendiri peran Tuhan dalam usaha tante ini apa yang tante rasakan? Ya banyak sih, dia banyak banget deh nolongin deh. Dia setiap apa yang aku minta, aku mohon pasti selalu dikasih sama dia. Yang penting intinya ya kita ya rajin berdoa aja ya, mengucap syukur lah paling enggak ya. Kalau kita ngucap syukur juga Tuhan pasti oh iya dia udah bersyukur, kita kasih lagi deh, paling kan gitu. Kayaknya gitu aja sih Sal. Ya, pokoknya kita syukurin aja deh, dapat rezeki nggak dapat rezeki syukurin aja Sal. Jadi meskipun kita kita banyak berdoa, tapi usahanya juga kita harus gede juga ya. Iya dong, tetap ada juga dong usahanya. Berdoa doang nggak mungkin kalau kita nggak ada usaha. Dan jangan lupa bersyukur kalau misalnya kita ya, juga. Betul, pasti. Mau dapat seberapa pun kita harus bersyukur. Karena kalau misalnya nggak bersyukur, jadi males nggak sih? Kebanyakan ngeluh doang terus jadinya ya udah terselesai gitu. Sempat kemarin tante sempat drop gitu, cuma tante pikir ya namanya rencana Tuhan kita nggak tahu ya, Tuhan pasti kan semua udah sempat kemarin sempat drop karena ya itu sepi berapa bulan setengah tahun lebih buka deh itu udah mulai sepi ya, itu yang semenjak pandemi tinggi itu kan sempat down juga itu hampir seminggu lah terus nggak buka kan. Nah kebetulan orang rumah tuh satu rumah kena waktu bulan Juni itu, nggak mau kan tutup kan, nggak enak sama tetangga juga kan, itu sempat drop. Cuma ya disyukurin aja dan ya balik lagi ya mohon lagi lah sama Tuhan gimana caranya, akhirnya berjalan lagi. Pertanyaan terakhir nih Tan, ada nggak pesan-pesan untuk kayak teman-teman kita yang mau bikin usaha di masa pandemi gini? Terutama untuk yang muda-muda ya. Kalau yang mau mulai usaha nggak usah ada rasa takut atau apa misalnya. Ya pokoknya kalau emang udah niat dan siap ya jalanin aja gitu. Apalagi masa pandemi kayak gini emang agak sulit ya. Ya tetap dicoba, nggak usah kecil hati. Kalau emang usahanya itu gagal, ya tetap itu tadi bersyukur dan berdoa. Tuhan pasti kasih jalan. Jadi untuk kita nih misalnya ada yang pengen mau mulai usaha dari muda, kuncinya itu tuh apa ya kalau misalnya bisa dibilang berarti mulai aja dulu Tan ya. Modal seberapa pun jalanin aja dulu kayak tante. Iya, mulai aja dulu. Nggak usah muluk-muluk lah kalau mau buka usaha ya seadanya, sebisanya dulu seperti apa. Juga jangan lupa untuk minta pertolongan dari Tuhan gitu. Asik. Ya kan? Iya betul. Berdoa dan bekerja. Oke, kita kan udah ada tadi ngobrol-ngobrol nih. Semoga bahasan kita tuh bermanfaat ya buat kita semua. Ya, betul Moga-moga banget. bisa membantu ya. Maaf ya kalau kata-katanya kurang gimana gitu. Nggak apa-apa. Kalau mau Seru. orang kampung. Santai. Enggak. Kata-kata mah mana-mana. Oke, jadi makasih banget ya Tan atas waktu dan juga penjelasannya. Makasih juga buat teman-teman. Ya. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir nih. Semoga nanti semua bahasan-bahasan kita tuh bisa direalisasikan lah ke kalian-kalian semua gitu. Amin. Apalagi udah punya toko.
Semangat ya, apalagi yang muda-muda tuh, semangat. Dadah semuanya. Bye-bye. Bye. Terima kasih yang sudah nonton video podcast kami. Semoga semua hal yang kami bahas di video podcast kami tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita realisasikan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati.